Hai Pak Fahmi. Perkenalkan, saya Sania. Saya Davin. Saya Jovan. Saya Niel. Dan hari ini kita berempat ada di Semarang Contemporary Art Gallery buat ngerjain tugas proyek PSAT seni kita. Yang Pak Fahmi, saya Mikael Jovan Mindakdo dari kelas 11D absen 20. Di sini saya akan menjelaskan lukisan yang berjudul Dipper. Nah, lukisan ini berjudul Dipper, karya dari Rudy Murdoch. Nah, lukisan ini menggunakan media cat akrilik pada kanvas. Tema dari lukisan ini adalah dia itu menggambarkan tentang ekspresi dan dari keramaian batin manusia sendiri. Makna umum dari lukisan ini, di mana lukisan ini tuh ingin menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kompleksitas emosi dan batinnya mereka sendiri, sehingga bisa kita lihat dari lukisan ini sendiri ada banyak sekali gambar-gambar abstrak yang saling tumpang tindih. Ini tuh Rudy Murdoch ingin mengajak penonton agar penonton bisa masuk ke lebih dalam tentang perasaan dan dinamika sosial yang lebih rumit. Makanya di sini ada kayak gambar seperti manusia dengan rumah ini. Lalu selanjutnya mengenai unsur-unsur dari seni rupa ini sendiri. Yang pertama ada garis-garis dari lukisan ini sendiri, di mana garis-garis ini itu ada yang garis yang tebal, kalau ada garis yang putus-putus, dan ada garis yang lebih ekspresif, seperti kayak ini kan kayak lebih ekspresif gitu. Nah, mengapa dibuat demikian? Supaya penonton ini bisa melihat bahwa manusia itu mempunyai pikiran dan emosi yang sangat rumit. Jadi banyaklah yang mereka pikirin. Lalu selanjutnya ada warna-warna yang ada di dalam lukisan ini, seperti warna kontras seperti biru, putih, merah muda, dan hitam. Warna itu sendiri sangat mendukung karya lukis yang berjudul Dipper ini, sehingga itu menunjukkan seperti suasana yang intens di dalam lukisan ini sendiri. Selanjutnya ada bentuk. Bentuknya bisa kita lihat seperti sini. Bentuknya itu sangat abstrak dan itu saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, sehingga itu menunjukkan bahwa dinamika sosial manusia itu sangatlah rumit dan tidak semudah apa yang dipikirkan oleh manusia itu sendiri. Terima kasih Pak Fahmi telah menonton video PSAS dari Mikael Jovan Mindakdo. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Fahmi. Saya Davin Aban, kelas 11D absen 8. Kali ini saya akan melakukan apresiasi seni di Museum Contemporary Art di Kota Lama. Di belakang saya ini ada lukisannya Rudy Murdoch yang berjudul Uzupis. Uzupis ini dicat dengan cat akrilik di media kanvas berukuran 180 sampai dengan kali 140 cm. Dan temanya adalah representasi abstrak dari sebuah kota bernama Uzupis. Dan karya ini maknanya itu mau menunjukkan keramaian, energi, dan identitas visual dari kota bernama Uzupis ini. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsurnya. Ini ada garis putih yang sangat dominan ini. Ini garis putihnya sangat ekspresif dan tidak kaku. Lalu warna-warnanya kontras dan cerah dan variatif, ini membuat kesannya lebih hidup kan lukisannya. Terus bentuknya ini abstrak ya Pak, semi abstrak. Jadi ini rumah-rumah dan pohon-pohon itu dibentuk menjadi lebih sederhana. Lalu kita masuk ke prinsipnya. Ada penekanan, jadi ada figur manusia ini ditekankan dari garis-garis yang menuju ke arah dia dan posisinya yang ada di atas di tengah-tengah. Lalu keseimbangan warnanya tuh nggak hanya di satu sisi aja, jadi menyebar merata. Lalu
Em, ada iramanya juga ya. Jadi pohon-pohon dan rumahnya ini ada polanya yang berulang-berulang gitu, Pak. Jadi menciptakan irama. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Saya undur diri. Selamat siang Pak Fahmi, perkenalkan nama saya Sanyanita Tarnujin dari kelas 11D, absen 24. Hari ini saya akan menganalisa lukisan Geo Cowboy Front 2 karya Radi Arwiyandi. Ini adalah lukisan berbasis acrylic on canvas. Jadi lukisan ini memiliki makna yaitu pencarian jati diri di tengah dunia modern. Yang pertama, melalui filosofinya digambarkan bahwa warna hijau di sini itu menggambarkan pertumbuhan, dan juga gambarnya berbentuk chibi yaitu muka besar badan kecil. Itu menunjukkan bahwa tentang kekuatan batin dan juga sisi bermain. Selain itu filosofinya sendiri ingin menunjukkan kepada kita bahwa zaman sekarang di tengah dunia sekarang kita harus berani untuk mengekspresikan diri kita, karena ekspresi dan identitas diri itu bukanlah sesuatu yang kaku tetapi berkembang. Nah, lanjut dari gambar ini sendiri, gambar ini memiliki beberapa unsur rupa. Salah satunya yaitu warna. Warna ditunjukkan pada latar belakang yang berwarna hijau, menunjukkan kalau gambar ini kelihatan sangat segar. Selain itu warna merah pada pakaian dan juga warna hitam menunjukkan bahwa gambar ini sangatlah dominan. Selanjutnya ada garis-garis yaitu seperti garis kontur. Garis kontur ini seperti yang ada di muka, di kacamata, itu menunjukkan bahwa itu adalah masuk dalam unsur seni rupa. Yang ketiga adalah bentuk, yaitu bentuknya yang ada di lukisan ini, yaitu bentuk chibi, yaitu muka besar badan kecil, itu memberikan bentuknya. Setelah ada unsur, di dalam lukisan ini ada beberapa prinsip yang terkandungnya. Yang pertama yaitu adanya keseimbangan, yaitu di mana adanya konsisten antara tangan kanan dan tangan kirinya, serta mata kanan mata kiri. Selain itu ada juga bentuk mukanya yang bentuknya sangat konsisten. Ditunjukkan pada seperti ini, ada pengulangan gambar di mana adanya telinga bergambar warna merah di kanan dan kiri. Habis itu adanya mata kanan mata kiri, telinga kanan telinga kiri, itu menunjukkan bahwa gambar ini memiliki prinsip irama. Setelah itu ada keseimbangan itu adanya keseimbangan di antara gambar tangan kanan tangan kiri, bentuk mukanya itu seimbang, lokasi matanya juga seimbang, dan terakhir prinsip seni rupanya itu ada di kesatuan, di mana warna-warna ini disatu padukan sehingga menunjukkan bahwa gambar ini terlihat sangat mencolok di mata. Sekian video analisa dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat pagi Pak Fahmi, ini saya Daniel dari kelas 11 nomor absen 7. Nah, saya akan membahas lukisan ada Art Arifan Portrait of That. Nah, di sini tuh yang pertama tuh dia ada warnanya, dia bukan sama warna coklat warnanya, terus digabungin sama warna api. Ini yang menimbulkan kesan emosional dan juga ekspresi. Lalu dia bentuknya itu artis orang pria yang sebagai inti dari gambar ini yang menunjukkan ekstraktif menulis. Lalu berikutnya ada garis, di mana di sini garis ada saffron sama kasar dan terlihat dalam bentuk sendiri yang menunjukkan bahwa ini menjadi kasar. Lalu berikutnya di sini kita ada penekanan di mana pada tulisan ini didekatkan pada seorang pria yang dibutuhkan sebagai simbol tentang apa yang akan dibahas di buku. Lalu berikutnya ada saffron, di mana mereka menyatukan warna-warna yang berbeda. Kemarin di sebelah sini ada warna hitam dan merah, terus seterusnya ada warna tengah yang menunjukkan bahwa bagaimana sifat buruk dan sifat baik seseorang. Lalu yang terakhir ada kesatuan di mana dua warna ini. Lalu ada keseimbangan yang di sini menunjukkan tokoh yang di tengah meskipun dengan latar yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih.